Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nakia dan MC dan Lafariki. Di sini di video kali ini kita akan membuat relational database. Tutorial membuat relasi database di dalam localhost atau phpMyAdmin. Langsung saja kita buka aplikasi XAMPP-nya. Kita klik start, Apache dan MySQL sampai berwarna hijau semua. Seperti ini tampilannya. Lalu kita buka browser. Sini saya menggunakan Google Chrome. Ini tanpa internet, kita langsung klik localhost phpMyAdmin seperti ini ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat DB data perpustakaan yang ini ya. Kita di sini akan membuat relasi database-nya. Nah, di sini pertama kita akan membuat primary key dan foreign key-nya. Karena di sini belum ada ya. Kita langsung saja di tabel buku. Lalu klik struktur. Nah, yang akan menjadi primary key-nya yaitu kode buku. Klik di sini. Kita ubah dulu ya. Aduh, bukan ding. Salah cut. Nah, di sini kita akan menentukan kode buku sebagai primary key-nya. Klik di sini lainnya. Lalu klik utama. Oke. Nah, kalau sudah jadi, di sini akan ada gambar kuncinya warna kuning. Lalu untuk menentukan foreign key-nya di tabel buku itu yang kode kategori sama kode penerbit. Kita klik lainnya. Lalu klik index. Oke. Nah, jika sudah ada kunci warna putih ya di sini, itu berarti menandakan kalau kode kategori ini foreign key. Tetapi untuk menjadikan ini sebagai foreign key, jenisnya harus kita ubah menjadi INT. Kita ubah dulu. Yang tadinya varchar menjadi INT. Lalu simpan. Ini yang kode penerbit juga sama, kita ubah menjadi index atau foreign key, dan jenisnya kita ubah menjadi INT. Udah, di sini udah jadi, kita langsung ganti ke tabel berikutnya. Klik struktur. Yang kita ubah di sini kode kategorinya. Di sini menjadi utama atau primary key. Ini jenisnya udah INT, jadi nggak perlu dirubah lagi. Langsung kita ganti ke tabel berikutnya. Ini menjadi primary key. Dan ID siswa sama ID umum itu menjadi foreign key.
Sama seperti tadi, jenisnya kita ubah menjadi int. Karena ini datanya harus sejenis int dengan int. Kalau tidak diganti tadinya varchar, itu akan error ya nanti kalau dibuat relasi. Kita ubah dulu semua tabelnya. Yang diubah di sini kode buku menjadi foreign key. Untuk foreign key kita kliknya index. Oke. Lalu kita ubah menjadi int. Oh, jadi pengadaan ini tadi ada yang kurang ya. Nomor pengadaannya kita ubah dulu menjadi primary key. Oke. Di tabel siswa yang diubah yaitu kode siswa. Kode siswa menjadi primary key. Lalu yang diubah berarti itu aja. Kode siswa aja. Yang lain tetap sama. Di tabel umum juga sama ya, di sini yang diubah kode umumnya menjadi primary key atau di sini utama. Oke. Lalu di tabel user kita ubah, ini klik struktur, yang diubah itu kode user menjadi utama atau primary key. Nah, kalau sudah semua, kita kembali lagi
ke DB data perpustakaan, klik. Lalu di sini ada lainnya, klik designer. Nah, ini ada 10 tabel ya. Kita buat relasi. Yang pertama kita akan membuat relasi tabel kategori. Ini kode kategori dengan kode kategori yang ada di tabel buku. Di sini ya. Caranya itu klik ini, create relationship, lalu klik. Ini dipilih untuk kunci rujukannya atau primary key-nya yang tadi kita udah ubah. Klik, lalu klik lagi, pilih foreign key-nya di sini. Oke. Nah, ini sudah terrelasi ya. Ini mungkin akan ribet karena kebanyakan tabelnya itu kebanyakan. Jadi gak bisa rapi, nanti kita rapikannya terakhir aja. Langsung aja kita buat lagi di kode penerbit ke kode penerbit yang ada di tabel buku. Penerbit, ini kode penerbit sama di sini ya kode penerbit. Kita create relationship, klik ini ya, pilih, lalu pilih foreign key-nya. Oke. Ini sudah terrelasi. Lalu kita akan membuat lagi relasi dari tabel buku, ini kode buku, ke tabel peminjaman item. Peminjaman item. Mana peminjaman item? Ini. Kode buku ini ke kode buku yang ada di tabel peminjaman item. Klik create relationship, pilih kode buku, lalu pilih lagi kode buku yang ada di tabel peminjaman item. Ini udah relation, udah terrelasi. Mungkin bingung ya kalau lihat seperti ini karena posisi tabelnya berubah-ubah, tidak tetap. Sekarang kita bikin lagi relasinya dari tabel buku masih. Dari sini kode buku ke kode buku yang ada di pengadaan. Di sini ya. Langsung aja kita create relationship. Pilih kunci rujukan di kode buku yang ada di tabel buku. Kita pilih foreign key-nya di tabel pengadaan, kode buku. Sudah.
Lalu kita bikin lagi di tabel peminjaman item ke tabel peminjaman, yaitu yang nomor pinjam yang ini ke sini ya. Nah, di sini ada errornya, indeks hilang pada kolom. Jadi di sini sama-sama primary key, nggak ada foreign key-nya, jadi kita ubah dulu. Ini kita save dulu ya, biar nanti kita buka ini lagi masih udah terrelasi seperti ini. Tadi yang salah itu di tabel peminjaman sama pinjaman item. Kita pilih di peminjaman item. Klik struktur. Ini udah dirubah. Kita kembali lagi ke DB data perpustakaan, klik lainnya, lalu klik designer. Ini masih sama yang kayak tadi. Kita create relationship dari tabel ini yang nomor pinjam ke nomor pinjam yang ada di tabel peminjaman item. Oke. Ini udah jadi. Lalu kita akan merelasi tabel peminjaman yang ID siswa ke kode user. ID siswa mohon maaf, dari tabel siswa harusnya ini kode siswa ke ID siswa yang ada di sini. Langsung create relationship. Nah, udah jadi. Terus kita bikin lagi tabel user. Ini kode user dan foreign key-nya di kode user yang ada di tabel peminjaman di sini. Indeks hilang, jadi error lagi di sini. Kita cek dulu yang salah itu. Kita lihat dulu di tabel user. Ini udah benar ya. Di tabel peminjaman tadi
Ini juga udah benar sebenarnya. Mohon maaf tadi ada kesalahan, ternyata pas dicek itu ini benar dan relasinya tadi terhubung ya. Jadi kita lanjut aja. Klik DB perpustakaan. Lainnya desainer. Nah, ini udah terrelasi yang tadi kode siswa dengan ID siswa yang ada di tabel pinjaman. Selanjutnya kita akan merelasi dari kode user dari tabel user ini ke kode user yang ada di tabel pengembalian. Tabel pengembalian ini berarti ya. Langsung create relationship kode user, lalu kode user yang ada di tabel pengembalian. Klik OK. Ternyata nggak bisa, apa salah ya? Sebentar saya cek dulu. Oh, salah tabel, bukan di tabel pengembalian tapi di tabel peminjaman. Di sini. Kita ulangi, create relationship, pilih kunci rujukan ini di tabel user, lalu di tabel peminjaman. Kita lihat dulu ya tabel peminjaman. Nih. Oh iya, di sini belum jadi foreign key ya. Jadi kita ubah dulu. Nih, klik lainnya, lalu klik index. Kembali lagi ke designer. Coba lagi seperti tadi. Tabel peminjaman. Salah deh sih. Oh, ini belum diganti ya. Maaf. Ini jenisnya belum diganti menjadi INT. Jadi kalau INT dengan varchar itu nggak bisa, harus sama jenisnya ya. Kita ubah dulu yang tadinya varchar menjadi INT. Klik simpan. Kita ulangi lagi ya. Nah, ini udah terrelasi. Terus kita bikin lagi relasinya dari kode user ini ke tabel pengembalian di sini ya. Ini juga belum diganti ya ininya menjadi INT. Kita ganti dulu.
Nah, ini udah berubah ya. Sekarang kita create relationship. Nah, ini udah. Kita urutkan dulu biar rapi dan lihatnya itu nggak bingung. Satu lagi yang belum terrelasi itu di tabel umum. Ini kita bikin dulu relasinya dari kode umum ke ini ya, ke ID umum. Ya, semuanya udah terrelasi, tinggal dirapikan.
Nah, ini udah selesai. Semua tabel udah terrelasi. Langsung kita simpan. Nah, sudah semua, berarti sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.